Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi pada CV Kincai Indah. Perkenalkan, nama saya Revi Priscilia Anastasia dengan NIM 631900472. Nama saya Triani dengan NIM 631904990. Nama saya Anissa Laia dengan NIM 63190495. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah aktivitas yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan untuk menghasilkan barang jadi. Keberadaan sistem informasi akuntansi dapat membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang lebih jelas untuk jadi masukan bagi pelaku usaha untuk membuat keputusan mengenai perencanaan produk dengan kualitas yang baik. Ruang lingkup. Aktivitas produksi terjadi dalam siklus produksi pada perusahaan manufaktur, di mana bahan baku mentah, tenaga kerja, dan aktiva pabrik digunakan untuk membuat produk jadi. Secara umum, aktivitas-aktivitas tersebut terbagi dalam umum 1. Aktivitas produksi utama dan aktivitas pendukung produksi. Aktivitas produksi yang membentuk dan merakit bahan baku menjadi produk jadi. Aktivitas pendukung produksi memastikan bahwa aktivitas produksi utama beroperasi efisien dan efektif. Bisnis yang terjadi berulang-ulang dan pemrosesan data terkait dengan publikasi suatu produk. Adapun 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi yaitu 1. Perancangan produksi. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk merancang produksi yang sesuai kebutuhan konsumen tentang kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas dengan tetap meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Tujuan langkah ini adalah perencanaan produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa terjadi kelebihan persediaan produk jadi. Tiga, operasi produksi. Setiap perusahaan membutuhkan 4 hal terkait dengan operasi produksi. A. Bahan baku yang digunakan. B. Jam tenaga kerja yang digunakan. C. Operasi mesin yang dilakukan. D. Biaya overhead pabrik lainnya yang terjadi. 4. Akuntansi biaya. 3. Tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah A. Memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja produksi. B. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk. C. Mengumpulkan dan memproses informasi mengenai produk. Sejarah perusahaan. CV Kincai Indah merupakan usaha yang bergerak dalam bidang konveksi, beralamat di Jalan Pelesiran nomor 71 Taman Sari, Bandung Wetan. CV Kincai Indah sebuah usaha kreatif termuka yang telah terkecimpung di dalam bisnis produk-produk fashion apparel sejak tahun 1971. CV Kincai Indah dapat membantu dalam menyediakan produk-produk fashion untuk kebutuhan individu, perusahaan, organisasi, atau komunitas. Memproduksi berbagai macam t-shirt, jaket, celana, training, sweater, mendalik, tas, topi, seragam, dan masih banyak lagi dalam kualitas besar maupun kecil. Menggunakan material bermutu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berpengalaman lebih dari 46 tahun menjadikan salah satu perusahaan konveksi terdepan yang dapat diandalkan. Visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan. Visi CV Kincai Indah
membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada konsumen secara baik dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil bermutu. Misi CV Kincai Indah. 1. Memberikan pelayanan dan produk terbaik kepada setiap pelanggan. 2. Memiliki produk pakaian berstandar internasional. 3. Menjalin hubungan yang baik dan pembeli, karyawan, dan sesama pengusaha konveksi. 4. Memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. 5. Memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Struktur organisasi yang ada dalam CV Indah. Yang pertama ada pimpinan perusahaan, kedua wakil pemimpin, terus ada bagian administrasi dan keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Di bagian produksi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu subbagian jahit, bagian potong, bordir, dan obras. Berikut ini adalah keterangan struktur CV Kincai Indah. Yang 1, pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas operasional perusahaan sehari-hari. B. Melakukan tugas pokok pada semua fungsi perusahaan termasuk intern dan tugas ekstern berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Yang C. Pimpinan perusahaan mengkoordinir semua bagian perusahaan. Kedua, ada wakil pimpinan. Tugasnya itu A. Membantu pimpinan dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari. B. Mengkoordinir masalah-masalah yang terjadi pada tiap-tiap bagian. 3. Bagian administrasi dan keuangan. A. Mengatur dan menyusun masalah administrasi perusahaan. B. Mengurus administrasi surat-surat perusahaan. C. Mengatur penagihan dan penerimaan piutang. D. Menyusun laporan keuangan. 4. Bagian penjualan. A. Mengawasi dan bertanggung jawab atas penjualan dan penyerahan produk jahit maupun bahan baku. B. Menentukan syarat-syarat pembayaran. C. Menetapkan waktu penyerahan produk jahit kepada konsumen. D. Mengkoordinir hasil jahit sebelum diserahkan kepada konsumen. 5. Bagian produksi terdiri dari beberapa subbagian, yaitu 1. Bagian jahit. 1. Melanjutkan hasil dari bagian potong untuk melakukan penjahitan terhadap pesanan. 2. Bertanggung jawab proses penjahitan. 3. Memelihara dan merawat terhadap semua mesin jahit yang digunakan dalam operasional setiap pesanan. Kedua, bagian bordir atau overdeck atau obras. 1. Melanjutkan hasil pekerjaan dari bagian jahit yang telah selesai proses jahitnya untuk selanjutnya diproses yang sesuai dengan spesifikasi pesanan. Kedua, melakukan tugas pembordiran terhadap semua hasil jahitan yang telah selesai dari bagian jahit. Ketiga, bertanggung jawab terhadap semua pembuatan pesanan yang telah ditentukan spesifikasi berdasarkan daftar pesanan. Bagian pemotongan. 1. Bertanggung jawab terhadap penyediaan bahan-bahan untuk spesifikasi pesanan yang telah ditentukan berdasarkan daftar pesanan. 2. Melakukan pemotongan terhadap bahan baku yang akan diproses jahit sesuai dengan ukuran dan jenis kain yang diminta pemesanan. 3. Menghitung jumlah bahan baku yang diminta setiap pemesan. Proses bisnis berjalan. 1. Prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Surat orderan produksi ini dikeluarkan Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang.
Departemen produksi umumnya memiliki yang berfungsi untuk perencanaan dan pengawasan produksi. Produksi planning, control function, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, membantu Departemen Produksi dalam membuat surat order produksi. Menurut karakteristik produksinya, produksi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi dua tipe. Satu, produksi order produksi khusus dan prosedur produksi berulang kali. 2. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi. Diperlukan prosedur untuk meminta mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan mengeluarkan barang dari gudang, jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Biasanya permintaan bahan baku untuk memenuhi order produksi didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku Bill of Materials yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Ketiga, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi atau operation list. Pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum dalam daftar kegiatan produksi tersebut memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produksi selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Sistem berjalan. Ini merupakan penjelasan mengenai prosedur order produksi. Yang kedua, gambar ini menjelaskan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Ketiga, gambar ini menjelaskan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Dan yang keempat ini gambar menjelaskan tentang prosedur produk telah selesai. Spesifikasi bentuk dokumen masuk. Dokumen masuk adalah segala bentuk masukan yang berupa dokumen yang diolah dalam proses yang dapat menghasilkan keluaran atau output. Nama dokumen adalah nota penjualan. Fungsinya sebagai bukti transaksi penjualan, sumbernya dari pelanggan, tujuannya untuk bagian penjualan, medianya menggunakan kertas, frekuensinya setiap transaksi penjualan, formatnya adalah lampiran A1. Nama dokumen sama dengan bukti pemesanan, fungsinya sebagai bukti customer telah melakukan pemesanan, frekuensinya setiap selesai melakukan pesanan. Sumbernya dari bagian admin, tujuannya untuk customer, medianya menggunakan kertas, frekuensinya sebagai setiap transaksi penjualan, formatnya lampiran A2.
Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses sistem output atau disebut juga dengan dokumen keluaran. Nama dokumen, bukti pembayaran, fungsi sebagai bukti customer telah melakukan pembayaran, sumber dari admin, tujuan untuk customer, media kertas, frekuensi setiap transaksi penjualan, bentuk lampirannya A3. Nama dokumen untuk laporan, fungsinya itu untuk mengetahui semua data yang berhubungan dengan penjualan, sumbernya dari admin, tujuannya itu pemilik, media kertas, frekuensi setiap transaksi penjualan, bentuknya lampiran A4. Spesifikasi sistem komputer. Yang satu, perangkat lunak. Hardware tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa adanya software. Software merupakan komponen di dalam sistem data berupa program atau instruksi untuk mengontrol suatu sistem. Perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan perangkat kerasnya adalah satu, sistem operasional Windows 10, kedua, XAMPP sebagai modul untuk menghidupkan fungsi MySQL dan update, yang ketiga, MySQL sebagai pengelola data, dan yang keempat, Google Chrome atau Mozilla Firefox sebagai media menampilkan program yang telah selesai. Kedua, ada perangkat keras atau hardware, merupakan komponen peralatan yang membentuk suatu sistem komputer dan peralatan tambahan lainnya yang mungkin komputer menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diberikan. Satu, monitor, CPU atau Central Processing Unit, kedua printer, ketiga keyboard, dan yang keempat mouse. Permasalahan pokok. Berdasarkan dari latar belakang penelitian tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah dengan cara merumuskan masalah yang akan diteliti dan dibahas pada CV Kincai Indah, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus produksi yang berjalan saat ini. Dan yang kedua, analisis perbandingan sistem informasi akuntansi siklus produksi dengan teori. Dan yang ketiga, bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi siklus produksi yang tepat untuk diterapkan pada CV Kincai Indah. Pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi CV Kincai Indah, berikut pengendalian intern yang terkait dengan sistem akuntansi produksi menurut Mulyadi. Antara lain, 1. Organisasi. A. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. B. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. C. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. D. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dua, fungsi otoritas dan prosedur pencatatan. A. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotoritas oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. B. Fungsi bukti kas keluar diotoritasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. C. Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotoritas oleh kepala fungsi produksi. D. Daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi yang diotoritasi oleh kepala fungsi produksi. E. Kartu jam kerja diotoritasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. F. Surat order produksi diotoritasi oleh kepala fungsi produksi. Perancangan sistem. Perancangan ini bertujuan untuk mempercepat pengolahan data informasi, terutama dalam pemesanan, produksi dan pemesanan bahan baku.
Sistem yang baik harus memiliki arah data masuk dan keluar yang jelas, serta dapat dimengerti oleh pengguna mengenai fungsi dari sistem tersebut. Perancangan dibuat untuk meminimalkan kekurangan dan mempercepat pekerjaan, kelemahan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Gambaran umum sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan ini merupakan upaya mengefisiensikan penyimpanan data dalam penyimpanan hasil pemesanan, hasil produksi dan pemesanan bahan baku disimpan dalam sebuah database yang mempermudah pengeditan dan penghapusan bila terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penginputan data tersebut. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan penulis dari bab-bab sebelumnya, dan setelah melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan pada CV Kincai Indah, serta mencoba memberikan solusi dengan mengembangkan sistem tersebut, penulisan dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran dan perbaikan kinerja. 1. Dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan adanya data-data yang dapat dilihat dalam sistem informasi tersebut. 2. Dengan adanya sistem informasi ini, maka bagian pemesanan dan produksi akan mudah dalam melaksanakan tugasnya. Karena sistem ini terintegrasi dengan baik dan semua data akan tersimpan pada satu database, sehingga memudahkan dalam proses pembelian bahan baku serta memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. 3. Dengan adanya sistem ini dapat memudahkan perusahaan mendapatkan informasi dengan akurat, cepat, tepat, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. 4. Dengan adanya sistem informasi ini, pimpinan akan mudah dalam mengontrol semua kegiatan operasional perusahaan karena adanya sistem yang terintegrasi. Saran. 1. Kepada tenaga kerja agar dapat terus meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas hasil karyawannya. Dan tenaga kerja harus tetap terus bekerja dengan baik demi kebutuhan pribadi, keluarga maupun tempat kerja. 2. Melakukan perawatan mesin yang rutin sehingga umur mesin dapat bertambah lama dan kerja mesin tidak akan mengganggu jalannya proses produksi. 3. Senantiasa menjaga dan memperbarui website agar pengunjung tidak merasa bosan dan mendapatkan informasi yang up to date. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.